Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Dewi Utami. Saya dari kelas TE2C. Di dalam video ini saya akan melakukan simulasi praktikum pneumatik dan hidrolik tentang elektropneumatik yang membahas silinder kerja tunggal atau single acting cylinder. Dalam melakukan simulasi ini saya menggunakan fluid sim untuk melakukan simulasinya. Pertama, buka dulu aplikasinya, kemudian Ctrl New. Dan di dalam elektropneumatik itu ada dua proses. Yang pertama, proses sinyal elektrik. Di sini kita bisa mencari komponennya. Untuk membuat sinyal elektrik kita membutuhkan power supply 24 volt dan 0 volt, push button sebagai saklar, kemudian relay. Untuk merenam bisa diklik 2 kali, kemudian diberi label, klik 2 kali, diberi inisialisasi Y1. Kemudian untuk sinyal pneumatiknya kita membutuhkan kompresor yang pertama, terus ada aktuator, kita pakai yang single, menggunakan valve. Untuk mengatur valve-nya diklik 2 kali, kemudian pneumatik atau electrically-nya diganti ini, kemudian di spring return, oke. Diberi inisialisasi sama Y1. Sekarang coba kita simulasiin. Oh, sorry. Di sini harus diisi, ya diganti. Ini sebagai pembuang udaranya. Jadi kita coba tekan, dia akan bergerak keluar silindernya. Kemudian kita lepas, dia akan kembali masuk ke dalam. Jadi prinsip kerja pada rangkaian dasar ini itu apabila tombol S1 ditekan, maka silinder akan bergerak keluar dan silinder akan tetap berada di posisi luar selama S1 tidak dilepas dan akan bergerak masuk ke dalam apabila tombol S1 dilepas. Ya, untuk praktikum yang kedua kemudian adalah pengaturan kecepatan silinder. Jadi rangkaian sinyal elektriknya udah sama kayak yang pertama, kita tinggal bikin sinyal pneumatiknya. Yang pertama kita butuh kompresor, kemudian single cylinder, kemudian kita membutuhkan solenoid dan membutuhkan valve. Ini kita bisa klik kanan, terus rotate supaya posisinya lebih mudah untuk dihubungkan antar rangkaian. Di display opening level supaya kelihatan angkanya muncul. Kemudian kita play. Jangan lupa ya teman-teman, ininya diganti.
supaya udaranya bisa keluar. Kemudian tombol startnya kita coba tekan keluar, kemudian dilepas masuk ke dalam. Jadi prinsip kerja pada praktikum kedua ini, apabila tombol S1 ditekan, maka silinder akan bergerak keluar seperti yang sudah terlihat di layar. Silinder akan tetap berada di posisi luar selama tombol tidak dilepas. Kemudian akan bergerak masuk apabila tombol S1 dilepas. Dan besar aliran udara yang masuk ke dalam silinder diatur oleh one way control flow. Jadi kayak lebih lambat gitu ketika dia masuk ke dalam. Jadi prinsip kerja daripada praktikum ketiga ini itu adalah apabila S1 ditekan, maka silinder bergerak keluar dan silinder akan tetap berada di posisi luar selama S1 tidak dilepas. Silinder bergerak masuk apabila S1-nya dilepas. Jadi bisa dilihat. Ditekan, posisi keluar, dilepas, posisi masuk ke dalam. Pada percobaan atau praktikum yang keempat ini, prinsip kerjanya ketika tombol S1 ditekan, maka silinder kerja ganda maju sesuai kecepatannya yaitu 20% atau lambat. Kemudian ketika tombol S1 dilepas atau tombol dilepas, silinder kembali sesuai dengan kecepatan yang telah diatur yaitu 60% lebih cepat. Bisa dilihat perubahannya. Kurang lebih seperti itu. Untuk percobaan yang kelima atau praktikum yang kelima itu prinsip kerjanya masih sama seperti prinsip kerja pada praktikum yang keempat. Hanya saja terdapat perbedaan kecepatan. Kalau di percobaan yang keempat tuh tadi pakainya 60%, di sini kita pakainya 20%. Jadi apabila S1 ditekan, maka silinder kerja ganda maju sesuai dengan kecepatannya yaitu 20%, dan ketika dilepas silinder kembali sesuai dengan kecepatan yang telah diatur yaitu 20% juga. Perbedaannya dengan praktikum keempat atau percobaan yang keempat itu pada rangkaian ini tegangannya melalui, bisa dilihat relay terlebih dahulu. Pada percobaan yang keenam, prinsip kerja daripada percobaan ini adalah ketika S1 ditekan, maka silinder kerja ganda maju sesuai dengan kecepatannya. Kemudian ketika dilepas, dia akan berada tetap di posisinya. Kemudian apabila tombol yang kedua ditekan, maka silinder kembali sesuai dengan kecepatan yang telah diatur. Jadi pada percobaan yang ketujuh ini terdapat dua rangkaian logika dasar, OR dan AND. Jadi di sebelah kiri ini adalah rangkaian OR, di sebelah kanan ini adalah rangkaian AND. Prinsip kerja daripada rangkaian ini sendiri kita mulai dari rangkaian OR. Pada rangkaian OR ini, ketika salah satu atau kedua tombolnya ditekan, maka lampu indikator akan menyala. Ketika tombolnya dilepas, maka akan mati. Kemudian, pada rangkaian AND, kedua tombol itu harus ditekan agar lampunya menyala. Jika salah satu atau keduanya dilepas, maka lampunya akan mati. Jadi, kita nggak bisa menekan keduanya secara bersamaan ya, karena ini dilakukan di simulasi. Lebih baik untuk rangkaian N ini langsung dipraktikkan pada alat yang ada di laboratorium. Prinsip kerja percobaan yang 9 adalah ketika tombol 1 ditekan, maka silinder akan maju dan mengunci, sehingga ketika tombol 1 dilepas, silinder akan tetap pada posisi akhir atau maju. Ketika tombol kedua ditekan, maka silinder akan mundur karena aliran yang mau ke relay itu terputus. Pada percobaan 10, pada dasarnya prinsip kerjanya sama seperti percobaan 9, di mana pada saat tombol 1 ditekan, maka silinder akan bergerak maju dan mengunci, sehingga ketika tombol 1 dilepas, silinder akan pada posisi akhir atau maju. Jika tombol 2 ditekan,
maka silinder akan mundur karena aliran yang mau ke relay terputus. Percobaan 11 memiliki prinsip kerja ketika tombol 1 ditekan, maka silinder akan maju dan mengunci, sehingga ketika tombol 1 dilepas, silinder akan pada posisi akhir atau maju. Ketika tombol 2 ditekan, maka silinder akan mundur karena aliran yang mau ke relay terputus dan tidak dapat maju selama tombol 1 ditekan. Jadi selama tombol 1 ditekan tuh dia nggak akan bisa maju. Pada percobaan yang ke-12, apabila S1 ditekan, maka silinder akan bekerja dan maju sesuai kecepatan yang telah diatur, yaitu 20%. Dan dia tidak kembali karena udaranya tertahan selama tombol S2 tidak ditekan. Untuk kembalinya atau mundur kembali, S2 ditekan dan dia akan kembali sesuai dengan kecepatannya. Pada percobaan ke-13, terdapat prinsip kerja sebagai berikut, yaitu ketika tombol S1 ditekan, maka silinder akan maju dengan maksimal lalu akan mundur kembali secara otomatis ketika tombol S1 dilepas. Pada percobaan yang terakhir atau percobaan ke-14, yaitu terdapat prinsip kerja sebagai berikut, ketika tombol S1 ditekan, maka silinder akan maju dengan maksimal, lalu kemudian akan mundur kembali secara otomatis ketika tombol S1 dilepas. Baik, sekian dari saya untuk penjelasan prinsip kerja daripada simulasi praktikum pneumatik dan hidrolik tentang elektropneumatik. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.